kiblat atau arah ekonomi kita, sepakat atau tidak Anda jika disebutkan bahwa kita ini lebih mengarah untuk kerjasama dengan Cina diperbanyak dibanding dengan sebelumnya dengan Amerika. Bahkan ini juga membuat geram hubungan Indonesia dengan Amerika juga kurang romantis belakangan ini akibat arah ekonomi kita lebih banyak ke Cina. Apa pendapat Anda? Jangan lupa Cina itu kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Ya. Jadi otomatis pembeli Cina lebih besar daripada negara lain. Kemampuan Cina untuk memproduksi lebih besar daripada negara lain. Kemampuan dia untuk bekerja sama pasti lebih besar dari yang lain. Karena itu Cina makin besar dibanding dulu. Tapi Jepang juga tetap. Amerika memang sejak dulu tidak banyak bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan infrastruktur ekonomi. Dia hanya bekerja lebih banyak di oil and gas atau teknologi tinggi atau kendaraan. Tapi tidak dalam bentuk bekerja sama bikin jembatan, bikin kapal dan infrastruktur sama sekali hampir tidak, terkecuali listrik dia masih. Tapi Pak JK, ada kekhawatiran juga di masyarakat. Ini sekarang kan sudah banyak kita ingin mengetahui respon masyarakat sangat gampang sekarang Pak. Dari sosial media sangat cepat sekali kita bisa mengumpulkan informasi atau keresahan masyarakat di sana. Ada keresahan yang menyebutkan mengarah kepada ini Indonesia semakin mendekat ke Cina. Banyak investasi Cina masuk. Bahkan tidak hanya itu, banyak pekerja Cina masuk. Jangan-jangan nanti pelan-pelan kita dijajah secara ekonomi oleh Cina. Itu ketakutan yang seperti itu muncul sekarang. Tanggapan Anda Pak? Sebenarnya investasi Cina ke Indonesia yang langsung investasi tidak banyak. Tidak banyak, sama sekali. Jauh lebih besar, katakanlah Jepang? Jauh lebih besar. Atau even Singapura contohnya. Atau Inggris. Ya memang akibatnya karena teknologi. Kita beli teknologi. Listrik atau smelter, pabrik. Maka harus dibangun butuhkan orang skill labor. Nah kita tidak cukup skill labor untuk mesin-mesin tertentu tapi kalau Cina biasanya dia membawa buruh skill labor, bukan buruh biasa. Ya. Kalau untuk masuknya tenaga kerja yang punya keahlian khusus mungkin tidak masalah. Tapi banyak temuan nih Pak JK. Bahkan hasil sidak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menemukan di beberapa daerah ini tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus. Akhirnya bersaing dengan para pencari kerja dalam negeri sendiri. Ini yang akibatkan banyak lapangan kerja yang juga sudah habis oleh tenaga kerja asing. Sebenarnya sih kalau bersaing dalam level yang sama, tentu tidak mudah orang dari luar. Karena gaji rata-rata di Cina itu sekarang sudah 2 kali lipat dengan gaji kita di sini. Tapi yang terjadi sih, proyek umumnya yang membutuhkan, mungkin saja dinilai dari pekerja yang tidak terlalu skill. Tapi mereka bekerja secara kelompok baru bisa cepat. Karena bahasanya Cina. Kadang-kadang instruksi-instruksi mesin itu pakai bahasa Cina, jadi tidak mudah difahami oleh kita. Tetapi subkontraktor kita juga pasti banyak yang bekerja sipilnya. Kalau sipilnya umumnya Indonesia. Contoh yang baru saja kita tayangkan kemarin Pak, itu di Kutai Kartanegara, di Kukar, itu ditambang. Pekerja kasarnya bahkan dari Cina. Ini kan yang menjadi kekhawatiran juga masyarakat kita. Lapangan kerja, bahkan lapangan kerja untuk pekerja kasar juga diambil alih oleh tenaga kerja asing. Ya tentu kita harus cegah itu. Pasti kita harus cegah itu. Karena itu ada aturannya. Kalau pekerja yang dapat dikerjakan di Indonesia, itu pasti tidak dikasih izin. Kalau tidak dikasih izin berarti pekerja ilegal. Kalau ketahuan itu pasti deportasi. Dari data tenaga kerja kurang lebih 78 ribuan tenaga kerja asing. Dan beberapa di antaranya pekerja Cina yang dimasalahkan memang yang legal tidak akan menjadi masalah, tapi kemudian banyak di antara mereka yang ilegal. Apa upaya pemerintah untuk mengantisipasi ini? Ya kalau ketahuan itu harus deportasi, itu aturannya. Yang bekerja tanpa izin. Artinya ketahuan sudah masuk ke dalam Pak. Antisipasinya bagaimana Pak? Antisipasi ya semua proyek-proyek itu harus ada izin yang baik. Izin yang baik berapa, kebutuhannya apa, persoalannya apa. Jangan lupa, kita lebih banyak mengirim. Di Malaysia berapa orang Indonesia kan? 2 juta. Orang Cina yang diperkirakan masuk ke sini kurang lebih 15.000 atau 20.000 lah katakanlah gitu.
hanya 1% dibanding dengan orang Indonesia di Malaysia. Itu untuk pekerja ya Pak? Iya, Ya? pekerja. Ya. Tapi kalau berbicara wisatawan, karena tidak sedikit juga yang masuk mereka bekerja di sini menyalahgunakan visa. Hingga akhir 2016 saja sudah 900 ribuan, mencapai hampir mendekati 1 juta wisatawan asing, asal Cina khususnya. Dan di antara mereka menyalahgunakan visa, termasuk yang di Bogor kemarin Pak, dari 4 yang ditahan, 2 diantaranya bahkan tidak punya paspor. Ini memang sulit juga kita kalau berpikir semuanya berbahaya kan. Karena salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi kita ialah bagaimana mencapai wisatawan kurang lebih 20 juta per tahun. Sekarang baru 10-11 kan. Jadi butuh. Nah, karena Cina ekonominya meningkat dan penduduknya 1,4 miliar, potensinya besar, ya kan? Maka otomatis secara persentase pasti dia lebih banyak dibanding orang Australia contohnya, dibanding orang Amerika ya. Nah, jadi dibanding orang Singapura potensinya. Karena itu ya kalau datang 1 juta, 2 juta mungkin ada yang tidak sesuai 1.000, ya itu risiko. Kan kita tidak bisa ngecek lama lagi nanti di airport cek semua, yuk mau apa. Ya selama dia masuk ini tuh bisa turis itu sebulan. Siapa yang lebih sebulan ya harus ada sanksinya. Ya, tapi ada fakta lain yang juga mempermudah mereka masuk adalah proyek infrastruktur kita. Di sana disebutkan klausulnya bahkan menyebutkan harus menggunakan tenaga kerja dari mereka, dalam hal ini misalnya contoh Cina, salah satu disebutkan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu kan suatu bukan risiko, cara mempercepat. Karena tidak mudah secepat itu memperoleh tenaga kerja yang bisa membangun pembangkit listrik. Tenaga kerja kita bahkan juga tidak bisa untuk dilatih untuk seperti itu? Banyak, tapi tidak semudah itu untuk spesifiknya. Spesifiknya. Pengalaman di mana-mana, lihat Jembatan Madura dulu. Kalau tidak tenaga kerja khusus yang memang tahu jembatan, mau dididik dulu, kapan selesainya itu jembatan kan?